saya atas nama pribadi maupun atas nama... Dalam sejarah militer kita, Marsikal dari Angkatan Udara baru dapat kesempatan pertama untuk jadi Panglima pada 2005. Tepatnya setahun pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur rotasi antar matra disahkan. Djoko Suyanto adalah Marsikal pertama yang kita maksud. Dialah sosok Panglima TNI pertama dari Angkatan Udara dan akan jadi pusat pembahasan kita dalam polemik transformasi kali ini. Jika kamu ingat masalah Bank Senturi yang merugikan negara hingga 6,76 triliun rupiah, nama Djoko Suyanto sempat jadi salah satu yang terseret dalam pusaran kasusnya pada 2009 hingga 2011 lalu. Dia dilaporkan bersama sederet tokoh lain sebagai penerima dana talangan untuk penyelamatan bank oleh LSM Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera. Kabarnya, Djoko yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam menerima uang sebesar 10 miliar rupiah. Sama dengan jumlah yang diterima oleh sederet nama lain macam Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan putra bungsu SBY, Edi Baskoro Yudhoyono. Yap, semua nama yang dilaporkan memang orang dalam lingkaran presiden saat itu. Karena kabarnya, peruntukan dana memang buat para anggota tim sukses. Hal ini kemudian diperkuat dengan pernyataan tersangka kasus korupsi proyek Hambalang dan pencucian uang, Anas Urbaningrum. Dia menyebut kalau dana kampanye tim sukses SBY Budiono pada Pilpres 2009 sebagian besar berasal dari para penyumbang fiktif. Namun, semua laporan ini pada akhirnya hanya menguap jadi desas-desus. Sebab dua orang pentolan bendera yang mengekspos permasalahan ini ke publik, Mustar dan Ferdi, malah dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan berakhir dapat sanksi 7 bulan penjara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka gagal membuktikan kebenaran laporannya selama persidangan dan ini praktis membuat semua nama yang dicurigai sebagai penerima dana talangan jadi pulih kembali, termasuk Djoko Suyanto. Namanya bukan cuma pulih sih, Djoko malah sempat dilirik sebagai calon presiden oleh salah satu partai. Namun lirikan itu malah ditepis mentah-mentah oleh yang bersangkutan karena dirinya merasa tidak punya satupun kualitas yang dibutuhkan untuk jadi 01. Perusakan, pembakaran maupun tindakan-tindakan lain. Sebenarnya karir sebagai pentolan di Angkatan Udara adalah sesuatu yang wajar untuk sosok kelahiran 2 Desember 1950 ini. Karena saat masih tinggal di Jalan Serindit Sleko, Madiun, Jawa Timur, ayahnya Suparno memang pensiunan mayor TNI Angkatan Udara. Saat itu kebetulan ayahnya masih bertugas di Lanut Iswahyudi. Namun perjalanan hidupnya hingga bergabung di Korps Dirgantara tidak bisa disebut mulus juga. Saat lulus dari SMA Negeri 2 Madiun, dia harus menanggalkan aktivitasnya di dunia musik sebab harus mendaftar ke Akabri. Tapi bukannya langsung fokus ke Akademi Angkatan Udara seperti terungkap dalam wawancara Kompas. Djoko pada awalnya justru mendaftar di Akademi Angkatan Laut, namun dia gagal masuk ke situ. Dan akhirnya dia memilih Korps Dirgantara. Djoko sebenarnya hampir gagal juga dalam momen ini karena ada drama ijazah yang ketinggalan di Madiun. Tapi itu tidak kejadian sebab dia masih diberi kesempatan pulang sebelum batas penerimaan selesai. Singkat cerita, setelah banyak lika-liku selama belajar, Djoko berhasil menyelesaikan pendidikan di Akabri pada 1973. Kemudian lulus di angkatan yang sama dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Kapolri Jenderal Sutanto. Kelulusan di Akabri juga menandai awal hubungan romantis Djoko dengan perempuan yang dia taksir sejak SMA, Ratna Sinarsari. Dan akhirnya dia nikahi dan memberinya 2 anak, almarhum Yona Didia Febrian serta Kania Devi Rastya yang merupakan jebolan London School. Ketika baru selesai dari akademi, pangkat pertama Djoko adalah Letnan Udara 2. Tapi ini hanya bertahan sebentar. Karena begitu menyelesaikan pendidikan lanjut di Sekolah Penerbang 20 pada 1975 dan jadi lulusan terbaik, pangkatnya langsung dinaikkan setahun kemudian jadi Letnan Udara 1. Lalu naik lagi ke pangkat Kapten pada 1979. Dari situ dia lanjut pendidikan lagi di Royal Australian Air Force Flying Instructor Course pada 1980. Lalu diberi jabatan sebagai instruktur penerbang F5 Lanut Iswahyudi pada 1981. Di akhir masa tugas ini, dia ikut tes pilot course, kemudian lanjut ke Sekolah Komando dan Kesatuan TNI Angkatan Udara. Dan selanjutnya diberi jabatan sebagai instruktur Advanced Fighter Training Course selama rentang 1983 hingga 1990. Dalam masa tugas panjang ini, Djoko berhasil naik pangkat 2 kali. Jadi mayor pada 1984 dan letnan kolonel pada 1990.
Dia juga sempat lanjut pendidikan pilot di US Air Force F-5 Fighter Weapon Instructor School, Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada pada 1983. Serta Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara pada 1989 dan didapuk jadi Ketua Senat. Bersamaan dengan akhir masa tugas di 1990, Joko juga berhasil meraih gelar sarjana di FISIP, Universitas Terbuka. Kemudian memulai tugas baru sebagai Komandan Skuadron Udara 14 Lanut Iswahyudi di tahun yang sama. Setelah itu dia jadi Komandan Lanut Jayapura dari 1992 dan di akhir masa tugas ini, Joko lanjut pendidikan lagi ke Australian Joint Service Staff College pada 1994. Terus dari situ dia naik pangkat jadi kolonel di tahun yang sama. Kemudian ditugaskan sebagai asisten operasi Kosek Hartutnas 1 Halim Perdana Kusuma pada 1994. Lalu jadi Suskat Jemen Modern Hankam pada 1997 dan akhirnya naik pangkat jadi Marsekal pertama TNI di tahun yang sama. 1997 juga jadi tahun awal Joko bertugas sebagai Komandan Lanut Iswahyudi Magetan, yang lagi-lagi diselingi dengan masa belajar di KRA 32 Lembaga Ketahanan Nasional pada 1999. Ini tahun yang sama dengan jabatannya sebagai Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 1, yang ditutup dengan kenaikan pangkat jadi Marsekal Muda TNI pada 2001. Bersamaan dengan jabatan baru sebagai Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II, serta Komandan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara. Jabatan yang terakhir diselesaikan pada 2002, karena Joko harus jadi Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara hingga 2004. Kemudian naik pangkat jadi Marsekal Madya TNI pada 2005. Semua itu dimaksudkan agar dirinya bisa jadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Namun, karena masih bintang 2, kenaikan pangkatnya jadi Marsekal TNI harus dikejar pada tahun yang sama. Dan dari situ, seperti kita tahu, pada tahun berikutnya, Joko akhirnya ditunjuk jadi Panglima Tentara Nasional Indonesia hingga 2007. Itu jabatan militer terakhir yang dia duduki, karena harus purna tugas setelahnya, dan melanjutkan pengabdian sebagai Menko Polhukam dari rentang 2009 hingga 2014. Karena masa pengabdian panjang barusanlah, Joko akhirnya diganjar 11 tanda bintang penghormatan. Dari Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Dharma dan Jalasena Utama, lalu Kartika Eka Paksi Utama, Swabuana Paksa Utama, Pratama dan Naraya, Bayangkara Utama hingga Yudadharma Utama, Pratama dan Naraya. Joko juga adalah penerima 4 Lencana Satya, dari Gerakan Operasi Militer 7 dan 9 Raksaka Dharma, lalu Kesetiaan 24 tahun, hingga Dwidya Sista dan Seroja. Itu masih ditambah dengan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, serta 4 penghargaan internasional, termasuk diantaranya Pengingat Jasa Gemilang Tentera dan Darja Utama Bakti Cemerlang Tentera dari pemerintah Singapura. Lalu ada Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera dari pemerintah Malaysia, serta Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang yang amat gemilang peringkat pertama dari Brunei Darussalam. Selain itu masih ada 7 brevet sebagai pengakuan untuk keterampilan kualifikasi Komando Paskas, kualifikasi Komando Kopassus, kualifikasi Intai Amfibi atau Taifib Korps Marinir, Pilot Wing Badge dari Republic of Singapore Air Force, Hiu Kencana, Driver TNI Angkatan Udara, hingga PIN alumni Sekolah Komando Angkatan Udara. Joko sendiri pernah didapuk sebagai salah satu pensiunan jenderal terkaya. Tidak heran karena menurut LHKPN terakhirnya yang masuk pada 24 November 2014, total hartanya mencapai 14.563.824.802 rupiah. Dengan rincian berupa tanah dan bangunan senilai 3.050 juta rupiah, alat transportasi dan mesin senilai 1.275 juta rupiah, harta bergerak lainnya senilai 430 juta rupiah, surat berharga senilai 5 miliar rupiah, serta giro dan setara kas senilai 4,8 miliar rupiah. Ya, dengan total kekayaan sebesar itu, rasanya jadi tidak mengherankan kalau ingat 2020 lalu, saat Joko menanggung perawatan 16 karyawan bersama keluarga mereka yang sedang terpapar COVID-19.